Perkenalkan, nama saya Daud Marnata Purba, NPM 1917051042. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Non-Deterministic Finite Automata, atau NFA. Non-Deterministic Finite Automata adalah salah satu bagian dari otomata berhingga atau Finite State Automata atau FSA. Pada Non-Deterministic Finite Automata, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi E. Non-deterministic finite automata atau NFA didefinisikan sebagai M yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek, yaitu F, yaitu Q, sigma, S, F, dan delta, di mana Q adalah sebuah himpunan hingga dari kedudukan-kedudukan, sigma adalah sebuah abjad masukan, S adalah salah satu kedudukan di dalam Q yang ditetapkan sebagai kependudukan permulaan. F adalah sebuah koleksi dari kedudukan-kedudukan yang diterima atau final, atau koleksi atau himpunan dari kondisi akhir. Delta adalah sebuah relasi pada Q kali sigma kali Q dan dinamakan relasi transisi. Non-deterministic finite automata atau NFA. Pada NFA dari suatu state bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih busur keluar atau transisi berlabel simbol yang sama. Di sini perbedaan ada pada fungsi transisinya, di mana untuk setiap pasangan state input kita bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Nah, untuk contoh NFA, perbedaan NFA, fungsi transisi dapat memiliki 0 atau lebih fungsi transisi. Konfigurasinya dinyatakan sebagai berikut. G dalam kurung Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu dalam kurung 0,1, lalu gamma, lalu Q0, lalu dalam kurung Q2 dan Q4. Di sini untuk contohnya bisa dilihat di sini, mungkin bisa di-pause untuk lebih jelasnya nanti. Lalu string diterima apabila terdapat suatu urutan transisi yang berdasarkan input dari state awal ke state akhir. Harus mencoba semua kemungkinan dan contoh stringnya itu adalah 01, 001. Mungkin bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya epsilon NFA, finite automata dengan epsilon transition, memungkinkan adanya transisi antara input kosong atau empty dari state Q. Non-deterministic finite automata dengan imove atau NFA imove. Di sini kita mempunyai jenis automata baru yang disebut non-deterministic finite automata dengan imove. Ini bisa dibaca sebagai empty. Pada non-deterministic finite automata dengan imove atau transisi I, diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Disebut transisi I karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk penjelasan dari gambar yang sebelumnya, di sini Q0 tanpa membaca input yang berpindah dari Q1, Q1 tanpa membaca input yang dapat berpindah ke Q2, Q4 dapat tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Salah satu kegunaan dari transisi empty ini memudahkan kita untuk mengkombinasikan finite state automata. Empty closure untuk NFA empty move. Sekarang kita akan menambah suatu pengertian baru yang disebut e-closure. E-closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Misalkan saja e-closure Q0 sama dengan himpunan state yang seperti ada contoh di berikut ini. Ini bisa dibaca lagi. Dari gambar berikut diketahui e-closure untuk setiap state adalah e-closure Q0. Di situ ada Q0, Q1, Q3 dan begitu seterusnya. Dan perlu diperhatikan pada suatu state yang tidak memiliki transisi, maka e-closure-nya adalah state itu sendiri. Bisa dilihat pada e-closure Q3 sama dengan Q3 dan e-closure Q4 sama dengan Q4. Dan selanjutnya ekivalensi NFA imove tanpa ke NFA tanpa
imove. Dari sebuah non-deterministic finite automata dengan imove dapat kita peroleh non-deterministic finite automata tanpa imove yang ekivalen. Dalam buku ini, sebutan NFA saja mengacu pada NFA tanpa imove. Contohnya bila kita punya NFA seperti pada gambar berikut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.